saya langsung saja karena memang sudah berjalan dan mohon maaf terlambat. Memang kesini itu kan kita dari desa ke kota ya. Jadi beda dengan Bu Mareta, orang kota ke kota lagi. Kalau kita dari desa ke kota. Pandengan di mana Pak? Di Menes Pak. Hah? Di Menes. Iya. Jadi orang Serang. Oh. Jadi saya menggarisbawahi saja bahwa sangat luar biasa program Dinas Koperasi dan UKM di Bekasi ini tentunya seperti yang disebutkan tadi bahwa merealisasikan bantuan untuk para pengusaha ultra mikro ini luar biasa. Makanya saya bisikan baru di sini nih ada kalimat ultra mikro. Ya, iya. Sebelumnya tidak ada, kita tidak temukan. Jadi ini betul-betul pengusaha yang sangat mungkin paling bawah lah kalau istilah kita di Pandeglang atau di Banten itu mungkin istilah pedagang ya bukan kaki lima lagi seperti pedagang bakulan Jongkok ya. gitu dah. Nah, ini luar biasa Pak, sampai memberikan bantuan 1.200.000 per katakanlah pelaku usaha ya, per pelaku usaha. Nah ini inovasi? Apakah inovasi asli dari Pak Kadis atau memang perintah dari Pak Gubernur atau Ibu Bupati sehingga timbul dalam perencanaan, karena itu kan direncanakan terlebih dahulu dan dapat direalisasikan. Ini luar biasa Pak, luar biasa sampai bisa merealisasikan 5 miliar sekian dan diberikan 1 juta per 1.200.000. Ini luar biasa. Iya, luar biasa ini. Ini terjadi di tahun berapa Pak? Jadi itu terus terang Pak, ini kan bantuan usaha mikro ini sebetulnya tergerak karena banyak pertanyaan dari BPK maupun BPKP. Ya. Upaya-upaya apa dari Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi nasional COVID ini. Nah kita merasa apa? Karena memang semuanya sudah kemarin itu kan kita lebih fokus ke penanganan COVID-nya. Sementara penanganan pemulihan ekonominya belum tersentuh. Nah makanya ketika Bupati yang sekarang ini waktu itu awal periode pertama cuma berarti 3 bulan. Yang tahun sekarang ya? Enggak, 2021. Oh kemarin 2021. Nah ini kan mungkin potong ya Pak Kadis. Ini kan mungkin berjenjang ya, karena memang ya katakanlah pelaku usaha ultra mikro ini kan banyak yang mengusulkan. Nah di tahun 2021 1.200.000 dan yang mendapatkan berapa? 4.300 lebih ya. 4.300 lebih. Sementara mungkin yang terdata kan lebih daripada itu. Apakah dilanjut program di tahun ini Pak? Nah, jadi gini Pak, terus terang itu kan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Betul. Ya. Dan itu kita laksanakan memakai DTT belanja tidak terduga dari APBD kita, karena mengingat nama-nama yang kita ajukan usulan penerima bantuan usaha mikro itu ke pemerintah pusat banyak yang ditolak. Karena terus terang kan pusat juga punya program bantuan usaha mikro sekitar 200 BUMN. Nah itu. Iya. Nah kita usulkan ternyata banyak yang ditolak, banyak yang memenuhi syarat. Nah yang nggak memenuhi syarat itulah kita seleksi lagi dapat ini. Jadi semuanya terkomodir. Ada angka 4.342 itu hasil seleksi dari kita bantuan Babinsa kita untuk menyeleksi di desa. Ya. Kayak saya waktu itu minta ke Pak Bupati, ini gimana nih? Saya bilang Pak, kita usulkan kita mengadakan bantuan serupa seperti pusat, karena memang Jawa Bekasi ini usulan bantuan usaha mikro itu mencapai waktu itu 296.000 orang Pak yang ngusulin ke pusat. Kita nomor 2 se-Jawa Barat setelah Kota Bandung. Yang di ACC itu sekitar 195.000 orang.
masih banyak yang belum terima. 95.000, Bekasi di ACC 4.000 lumayan lah. Nah, Luar artinya biasa kita dari 290 ke 195 itu diseleksi lagi. Kemudian karena kan kemarin juga di tahun 2021 polisi dan tentara juga ada program BLT PKL, bantuan langsung tunai PKL dan warung, BLT PKLW. Itu langsung tunai dari TNI Polri. Itu sekitar 5.000 orang tuh. Datanya dari kita juga. Nah, 5.000 dapat, nah sisanya yang kita ini 4.342 ini. Nah, kita tutup pakai APBD. Ya, makanya saya tanyakan mendetil ini luar biasa gitu loh. Luar biasa terobosan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita ini pakai belanja tidak terduga, Pak. Oh, tidak terduga, Pak. Nah, pakai BTT kita. Nah, karena sifatnya buat apa pemulihan ekonomi nasional. Sekarang udah COVID udah melandai, mungkin arah dari Pak Bupati udah lain lagi sekarang. Kita lebih ke apa mengurangi pengangguran dan kemiskinannya. Baru kemarin Bupati akan membentuk satgas pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Karena di sini banyak kawasan industri tapi yang nganggur juga banyak gitu. Arahnya ke sana kita. Penduduknya yang padat. Iya. Terus sekarang kan dalam tahap pemulihan atau upaya peningkatan bagaimana ekonomi masyarakat bisa meningkat sehingga menopang menjadi ekonomi nasional pulih kembali. Nah, upaya Dinas Koperasi dan UKM untuk tahun ini, Pak, terobosannya yang paling ini? Untuk tahun ini, Pak, kita Seperti tadi disebutkan untuk kepada mengatasi pengangguran dan sebagainya, apakah diprogramkan dengan bantuan juga? enggak. Atau hanya pembinaan? Enggak gini Pak, jadi kita mengarah kemarin barusan saya juga udah dibilang sama Pak Bupati untuk supaya membuka pasar UKM ke kawasan industri nih Pak. Pak, itu diantaranya. Jadi kita kan baru menerobos ke Hyundai juga baru beberapa tenan, mungkin sekitar baru 10 tenan lah. Nah ini kan sebenarnya kita ada 11 kawasan, kita potensi amat besar. Sementara kita UKM itu kan ratusan ribu. Jadi sebetulnya masih banyak pasar yang terbuka. Tinggal memang kita perlu affirmative regulation dari kita. Nah, kita juga sekarang sedang merevisi Perda Nomor 1 2019 tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Kita sedang revisi Perda kita sehingga nanti koperasi termasuk dalamnya menggandeng sehingga nanti kita akan push supaya usaha mikro ini bisa bermitra dengan usaha besar. Kita udah ada Pergub nomor 73 ya tentang kemitraan usaha mikro dengan usaha besar. Kita udah ada Pergubnya. Kita supaya maksa supaya usaha besar ini menggandeng usaha mikro. Cuma nanti di Perda nanti akan kita buat Perda itu ada insentif dan disinsentifnya nanti untuk pengusaha besar. Kalau dia mau bergandeng dengan usaha mikro, nanti kita akan kasih insentif. Kalau emang dia enggan bermitra, ya kita kasih disinsentif lah. Gitu. Saya udah ngomong ke Bupati, mengarahnya kita akan ke sana Pak. Karena potensi kita adalah kawasan industri. Ya ini sangat potensi untuk mengurangi pengangguran maupun mengurangi kemiskinan gitu. Itu arahnya kita akan ke sana. Di samping juga penetrasi pasar ke perhotelan, ke usaha-usaha modern. Kita wajib bermitra dengan usaha mikro gitu. Dan untuk ini menyaring ini kita kerjasama dengan PTSP, dengan kantor perizinan gitu. Kira-kira gitu arahnya. Iya, saya tertarik ke terusin Pak Yayon tadi bantuan UMKM terhadap berapa? 4.342. Yang saya perlu tambahan penjelasan Pak, di APBD-nya itu nomenklaturnya gimana? Apa hibah atau apa kan yang kita tahu selama ini kita nggak boleh ngasih bantuan kepada perorangan, apakah kepada lembaga atau seperti apa mekanisme sampai diterima oleh pelaku UMKM. Iya betul itu Pak. Jadi tadi saya sampaikan anggaran ini berasal dari belanja tidak terduga, jadi dari BTT Pak.
Jadi memang nggak apa kayak tadi hibah apa gimana gitu. Jadi memang dari bantuan sosial ini maksudnya ke bantuan sosial. Jadi bisa ke perorangan dan pakai BTT karena terkait dengan PPKM itu. Kita waktu itu kan Bekasi pakai level 4 ya. Waktu itu pernah sampai ke level 4. PPKM level 4 waktu itu. Makanya ada dasarnya kita pakai BTT, Pak. Jadi terus ini nggak pakai belanja operasi yang lain atau DPA gitu. Terus nggak pakai, kita pakai BTT. Jadi bisa ke perorangan. Gitu, Pak. Hibah. Iya, bantuan sosial. Bantuan sosial. Maksudnya bantuan sosial. Terus gak ada masalah dengan BPK, Pak? Kenapa? Gak ada masalah dengan BPK. Alhamdulillah, Pak, nggak ada masalah. Belum ada teman. Belum ada teman dan insya Allah nggak ada teman karena memang kita saking hati-hatinya, Pak, terus terang, Pak. Kita saking hati-hatinya pakai BTT itu. Kita cuma serap anggaran yang bantuan usaha mikronya dengan honorarium babinsa aja, Pak. Di beberapa tempat tapi Itu semua dimasukkan juga, Pak. Iya, bisa itu, kan Pak. Karena ngasih babinsa juga. saya udah ngomong ke Bupati, Pak, ini bantuan. tapi pasang badan aja buat rakyat. Hal yang krusialnya adalah data. Kita nggak mau main-main soal data. Itu bisa ya. Nah, kita kalau babinsa karena aparat kita terbatas. Kalau pakai aparatur desa juga banyak konflik kepentingan. Iya. Nah itu tadi konflik kepentingan. Makanya saya minta tolong babinsa kita untuk turun ke lapangan. Luar biasa. Insya Allah lah 95% benar. Nggak mungkin bohong dia punya warung punya. Alhamdulillah, Pak. BPK kita udah ngasih data, no problem. Dan saking hati-hatinya kita nggak pakai nyerap makan minum nggak diserap, jalan dan nggak diserap untuk di rencana RAB-nya BTT ini. Kita saking hati-hatinya ya kita serap yang bantuan usaha mikronya dengan honorarium babinsa aja. Murni ya. Murni aja udah gitu. Niatnya udah ikhlas aja nolongin orang kecil ini mah. Mantap, luar biasa. Nggak neko-neko kita. Jadi Dan memang semuanya transfer jadi penting. nomenklaturnya itu di belanja bansos. BTT ya, bantuan sosial. BTT bantuan sosial. Penyalurnya pakai Bank Jabar kita, Pak. Nggak ada langsung tunai, nggak ada. Ngadop yang di pusat ya. Iya, adopnya. Kalau pusat kan pakai BRI, kita pakai Bank Jabar. Gitu. Ada. Iya. Terima kasih luar biasa Pak Kadis. Maka silakan. Tadi kan disinggung masalah soal industri, Pak ya. Kita akan mengenal CSR. Bagaimana mengoptimalisasi, mensinergikan program CSR dengan program Pemda. Karena kan itu selalu alasan kita memang dengan anggaran yang terbatas. Karena mereka punya kewajiban gitu. Nah, bagaimana mengoptimalkan itu antara usaha kewajibannya dengan program kita agar menjadi satu arah Ya sebetulnya Pak untuk CSR kita udah membentuk sekretariat ya, sekretariat di Bapeda, sekretariat CSR kita di Bapeda Pak, dan tim juga yang mengatur itu. Jadi kita di tiap tahun tuh bikin semacam kisi-kisinya, alasnya bahwa tahun ini nih kita Bekasi ini perlu Rutilau berapa unit. Tahun ini perlu apa? Nah, tinggal pilih tuh kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang kompetensi CSR. Kita pencatatannya aja, Pak. Jadi perusahaan A mau bikin Rutilau 50, lapor ke Bapeda segini. Langsung ke si yang bersangkutan. Gitu loh. data dari kita, Nah, kita cuma nyatet aja Pemda. Jadi nggak nampung duit enggak. data dari mereka sendiri. Data dari kita. Baik MBA-nya dari kita. Gitu. Rekomendasikan Pak ya. Nah, kita rekomendasikan langsung nanti ke siapa yang mengelola data itu langsung ke yang dituju, objek yang dituju. Jadi kita nggak megang uang, kita pencatatannya aja murni gitu. Jadi
Ya dikhawatirkan kalau ada rekening penabung segala macam, ntar ya takut ada penyalahgunaan segala macam yang kita hindari kan hal yang begitu, sehingga kalau langsung lebih transparan, lebih akuntabel gitu. Termasuk yang UMKM tadi ya. Kalau mereka ada program perusahaan. Ya selama ini kita belum ada siasat ke UMKM, kita kan lebih ke bisnisnya soalnya. Lebih baik UMKM ini sebetulnya jangan menerima saya, tapi lebih diberi peluang gimana dia memasarkan produk, gimana supaya dia punya modal. Sebetulnya lebih ke arah situ, yang lebih diperlukan oleh UMKM gitu, Pak. Daripada ngasih yang sifatnya charity gitu. Kita lebih mendidik, lebih edukatif kalau kita bantu melalui proses apa yang lebih mendidik utang gitu, daripada ngasih begitu aja. Nggak pendidik. Iya. Luar biasa. Pak Hadi, cukup. Ya, Bapak Ibu. oleh kita ini diantaranya ada ultra Mikro. mikro dan apa namanya program apa tadi bantuan usaha mikro, juga ada apa program one product one pesantren itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kita kembangkan di Banten bisa produk dari pondok pesantren itu membuat tulis tangan salah satu kita gitu kan, sehingga bisa di Anda bilang bukannya pesantren. ini motivasi juga buat kita. Insya Allah akan kita sampaikan ke dinas koperasi dan UKM di Banten yang begitu gamblang. Hasil dari sini luar biasa. Insya Allah kita ketuk hati mereka biar punya program yang betul-betul apa namanya jitu demi kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Kadis dan semua jajaran. Silakan Bu. Terima kasih Pak Yoyon. Saya secara pribadi juga ini merasa ada yang berbeda Pak. Sehingga kita Ini belum berterima kasih. Oh siap. Dirausan Pak, dirausan. Ini banyak oleh-olehnya, oleh-oleh ilmu. Mudah-mudahan secara cepat ya kita juga akan menindaklanjuti apa yang sudah kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Ian dan teman-teman. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sini tetap terus berkreatif. Sehingga nanti mungkin kita juga akan datang lagi ke sini. Pengen tahu program berikutnya apa lagi. Nanti insya Allah Pak akan kami bawa dinas apa salah satu dari dinas koperasi Provinsi Banten. Iya. Biar menjadi pendengar dan bisa menyampaikan juga sama-sama di sana. Ya, Iya, terima kasih Pak ya, Iya. sehat selalu buat semuanya. Insya Allah kita semuanya berikan keberkahan Allah semua. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirausan Pak, Bu. Pak. Kalau ibu-ibu mau